telekomunikasi karena adanya peretasan dan penyadapan kepada pihak keluarga. Wah, itu udah jadi korban, ya kan? Diretas, terlapornya dalam penyelidikan. Nah, lu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber receh yang tetap santuy, tetap bakal sehat. Kopi. Ya, makasih ya. Ya. Benar, iya lagi nonton ya. Udah 5.000 ya, 2 kali 10.000. Bismillahirrahmanirrahim. Oke guys, salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian, mudah-mudahan itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang mudah-mudahan segera disehatkan dalam manfaat. Amin. Oke guys, gue lagi di jacuzzi nih guys. Gue mau gaya dikit gitu ya kan. YouTuber receh, konten di jacuzzi anjir. Kopi gue lain rasanya anjir. Jacuzzi. Siapa sih yang minta jacuzzi begini nih ya? Ini kurangnya satu nih, saya terima nikahnya. Oke, nggak usah lama-lama. Kita perlu suasana yang enak untuk membahas konten kita kali ini, yaitu tentang bagaimana kasus Pak Ferdy Sambo nih ya. Ini luar biasa nih, kasus ini menyorot perhatian ya, menyita perhatian sampai membuat beberapa masalah itu kayak tertutupi oleh ini. Dan ini perlu dibahas, ini perlu dibahas. Menurut gue ini perlu dibahas, kenapa? Karena yang diduga pelaku ini semuanya adalah aparat penegak hukum, entah Brigadir J-nya, entah Baradae-nya, entah itu Pak Ferdy Sambo-nya. Ini aparat-aparat penegak hukum gitu, ya kan? Jadi ini perlu. Kalau negara, aparat penegak hukumnya sudah tidak bisa diharapkan, terus mau jadi apa ini negara, kan gitu guys. Oke guys, ini berita pertama yang akan gue angkat di sini adalah dari jakartatribunnews.com. Bicara gamblang, Satpam Komplek Polri sebut Irjen Ferdy Sambo danai penggantian dekoder CCTV. Waduh, jadi Pak Ferdy yang danain ya? Baca dulu ya beritanya guys. Dekoder CCTV di sekitar rumah dinas Kadif Propam Irjen Ferdy Sambo di Komplek Polri Duren 3 Pancoran, Jakarta Selatan diganti. Penggantian dekoder CCTV itu diganti pada Sabtu 9 Juli 2022 atau sehari setelah peristiwa baku tembak yang menewaskan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Sehari setelah peristiwa diganti, dekoder yang diganti ya. Jadi dalam CCTV itu ada kamera guys, ada dekoder. Dekoder ini yang menyimpan rekaman kamera. Kamera boleh rusak, dekoder boleh rusak, rekaman itu pasti ada. Itu kalau di pesawat namanya kayak black box gitu. Ya, yang menyimpan rekamannya itu kuat itu. Ya, oke. Penggantian dekoder CCTV itu Sabtu, ya Jumat kejadian Sabtu, ya dekoder ya kan. Itu file bisa rusak nggak sih? Enggak ya, enggak lah filenya. Masa sih dekodernya rusak, filenya rusak? Oh iya. Satpam Komplek Polri Jafar mengatakan dekoder CCTV itu diganti karena sebelumnya sempat tersambar petir. Yang tersambar petir yang gua tahu, dekoder itu dalam ruangan dekoder itu, kamera yang di luar ruangan. Masa iya dekoder itu di luar ruangan? Ya kan, dekoder di dalam ruangan. Kalau kamera tersambar rusak, iya percaya. Tapi kalau nyambarnya nyambung dekoder filenya, oh bisa ya Pak ya? Oh iya percaya aja. Ngeri sedap lu kopi. Oh lupa, jacuzzi, duduknya jacuzzi. Ya.
Jafar menyebut penggantian dekoder CCTV didanai oleh Irjen Ferdi Sambo. Iya, kesambar petir, memang beliau juga yang danain Pak Sambo. Kan laporan ke sana, kata Jafar di lokasi Jumat 15 Juli 2022. Oh, Pak Ferdi yang danain, yang nyuruh. Oh, iya. Jafar mengungkapkan setidaknya terdapat 3 hingga 4 CCTV yang tersambar petir dan berujung kerusakan. Kadang habis hujan nih kita matiin kan, namanya hujan takut kesambar petir lagi, kita nyalain pada mati semua. Begitu jadi error, ucap dia. Iya, errornya error, bener. Tapi kan setelah kejadian, iyalah. Dekoder CCTV itu berada di Pos Satpam Komplek Polri Duren 3, tempat Jafar biasa bertugas. Inilah rumah dinas Kadif Propam Polri di Kompleks Polri Duren 3 Pancoran, Jakarta Selatan. Kesaksian warga sekitar rumah dinas Irjen Ferdi Sambo saat insiden baku tembak Brigadir J dan Baradae, Jumat 8 Juli. Lokasi pos satpam itu hanya berjarak sekitar 50 meter dari rumah dinas Ferdi Sambo. 50 meter ya kelihatan ya. Kelihatan kalau 50 meter. Iya. Dekoder CCTV diganti, penyidik yang ganti, kata Jafar. Jafar mengungkapkan penyidik sempat meminta izin sebelum mengganti dekoder CCTV. Ia ngomong, saya yang lagi jaga, cuma kan orang lagi banyak, kita nggak berani ke dalam juga. Diberitakan sebelumnya dekoder CCTV di sekitar rumah dinas Kadif Propam Irjen Ferdi Sambo di Komplek Polri Duren 3 Pancoran, Jakarta Selatan telah diganti. Hal itu dikatakan Ketua RT 05 RW 01 Komplek Polri Duren 3 Seno Soekarto. Ia mengetahui hal itu setelah bertanya kepada satpam yang bertugas di hari terjadinya penembakan. Menurut Seno, dekoder CCTV itu sekitar rumah dinas Ferdi Sambo diganti pada Sabtu 9 Juli 2022 atau sehari setelah peristiwa baku tembak yang menewaskan Brigadir Nopriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Maksudnya itu bukan CCTV di rumah Pak Sambo, tapi CCTV alatnya, dekoder yang di pos hari Sabtu digantinya, kata Seno saat ditemui di kediamannya Rabu 13 Juli 2022. Nah, jadi dekoder itu yang nyimpan file memang. Dan kalau tersambar petir itu kameranya yang tersambar. Kan gitu ya. Seno mengungkapkan dekoder CCTV itu diganti oleh sejumlah anggota polisi, baik berseragam maupun tidak berseragam. Iya, dari mereka polisi mengganti dekoder. Ada yang pakai seragam, mengungkap Seno. Wow. Di sisi lain, ia menyebut dekoder CCTV di sekitar rumah dinas Ferdi Sambo tidak mengalami kerusakan sebelum dan saat terjadi baku tembak. Tidak mengalami kerusakan. Kalau CCTV yang di luar masih aktif, yang di dalam saya nggak tahu, yang punya rumah. Kecuali CCTV yang punya rumah mati, kita yang perbaiki, ujarnya. Diketahui Brigadir J. Nah, sebentar dulu. Kalau CCTV yang di rumah mati, kita yang perbaiki. Kenapa CCTV di luar mati, polisi yang perbaiki? Bentar dulu. Iya kan ya? Kalau di rumah Pak Sambo mati yang memperbaiki kita, kata Pak Seno. Waktu di rumah Sono mati kenapa yang oh iya. Aduh, serem loh ini. Jacuzzi. Diketahui Brigadir J tewas dalam baku tembak dengan rekannya sesama polisi Baradae di rumah dinas Kadif Propam di Kompleks Polri Duren 3 Pancoran, Jakarta Selatan, Jumat 8 Juli sekitar pukul 17.00 WIB. Nah, ini di bawahnya cerita yang sudah tahu dari seperti yang dikatakan oleh aparat kepolisian ya, bahwasannya terjadi Brigadir J masuk ke kamar, itu versi dari kepolisian. Percaya deh, harus dibuktikan. Karena ya pihak keluarga akhirnya ada berita seperti ini. Keluarga Brigadir J serahkan bukti video dugaan pembunuhan berencana. Nah, ada versi lain dan pihak keluarga tetap mau maju nih, ya, mau maju, ya. Aduh, ini dari CNN Indonesia nih. Kuasa hukum keluarga Brigadir J mendatangi Barreskrim Polri guna melaporkan dugaan pembunuhan berencana. Pembunuhan berencana di rumah Kadif Propam Polri Irjen Ferdi Sambo. Pantauan CNN Indonesia.com di lokasi Senin 18 Juli. Sejumlah kuasa hukum dari keluarga Brigadir J telah tiba sekitar pukul 10.00 WIB. Mereka mengklaim membawa sejumlah bukti seperti video dan surat elektronik. Nah, ada bukti baru. Salah satu kuasa hukum Kamarudin Simanjuntak yang tadi
gua sampaikan juga video beliau tuh ya, mengatakan laporan tersebut terkait dugaan adanya tindak pidana pembunuhan berencana terhadap Brigadir J sebagaimana pasal 340 KUHP, juga terkait pembunuhan sebagaimana dimaksud pasal 338 KUHP junto penganiayaan yang menyebabkan matinya orang lain pasal 351 KUHP, ujarnya kepada wartawan. Selain itu, Kamarudin mengatakan pihaknya juga akan membuat laporan terkait dugaan tindak pidana pencurian atau penggelapan handphone. Iya, itu barang bukti luar biasa itu. Bisa ada CDR di situ. Terakhir, pelaporan juga dilakukan terkait tindak pidana telekomunikasi karena adanya peretasan dan penyadapan kepada pihak keluarga. Wah, itu udah jadi korban, ya kan? Diretas. Terlapornya dalam penyelidikan. Nah, lu. Lebih lanjut, dalam laporan tersebut, ia mengaku akan menyerahkan sejumlah temuan pihak keluarga terkait kejanggalan kematian Brigadir J, termasuk soal adanya luka sayatan dan memar yang terdapat pada tubuh Brigadir J. Ada luka sayatan, luka memar. Ada bukti berupa video, ada bukti berupa surat atau surat elektronik, tuturnya. Kamarudin menjelaskan, berdasarkan pemeriksaan keluarga terdapat sejumlah luka lain di luar luka tembak pada tubuh Brigadir J. Beberapa diantaranya, kata dia, terdapat pengerusakan atau penganiayaan di bawah mata. Wow, diapain itu? Pada hidung Brigadir J juga terdapat 2 bekas jahitan. Selain itu, sayatan juga terdapat di bibir, leher, dan bahu sebelah kanan. Diapain itu ya? Ia menambahkan, pada bagian perut Brigadir J juga ditemukan bekas-bekas memar. Sementara di bagian tangan terdapat bekas-bekas pengerusakan di jari manisnya. Kemudian ada juga pengerusakan di kaki atau semacam sayatan-sayatan begitu, tuturnya. Diberitakan Brigadir J tewas dalam insiden saling tembak dengan Baradae di rumah Irjen Ferdi Sambo di Komplek Polri Duren 3 Jakarta Selatan, Jumat 8 Juli. Namun peristiwa itu baru diungkap Senin 11 Juli. Nah, itu juga pertanyaan. Baik Brigadir J maupun Baradae merupakan ajudan Ferdi. Brigadir J bertugas sebagai sopir istri Ferdi, sementara Baradae bertugas melindungi keluarga Kadif Propam. Polisi mengklaim penembakan itu berawal dari dugaan pelecehan yang dilakukan Brigadir J terhadap istri Sambo. Polisi mengatakan Brigadir J mengeluarkan total 7 tembakan yang kemudian dibalas 5 kali oleh Baradae. Tidak ada peluru yang mengenai Baradae, sementara tembakan Baradae mengenai Brigadir J hingga tewas. Saat ini Kapolri telah membentuk tim khusus untuk mengusut insiden tersebut. Selain itu, Komnas HAM juga melakukan penyelidikan secara independen terhadap kasus penembakan. Oke guys, itu tadi ya, ini kasusnya makin rame nih, ya kan? Ini harus jelas nih. Versi kepolisian kita udah tahu, tapi versi keluarga sekarang seperti ini. Apalagi ada decoder tadi itu ya. Akan bagaimana cerita selanjutnya, kita tetap stay tune. Kita jangan dulu mengambil kesimpulan, mengira-ngira boleh, menuduh jangan. Karena keputusan tetap ada di penyidik, dan kita berharap kepolisian Republik Indonesia bisa mengungkap kasus ini. Dan ini memang benar seperti kata pengamat-pengamat, kata pejabat-pejabat, bahwasannya kasus ini harus ada pihak independen yang menyidik. Karena kalau dari polisi sendiri ya percuma, itu akan mencederai kepercayaan publik. Dan kasus ini memang ini akan membuka semuanya. Kalau ini terbuka, akan terbuka semuanya. Bayangin ya, satu keluarga Brigadir J itu sedihnya seperti itu. Gimana keluarga 6 orang yang meninggal di tol, pasti lebih sedih lagi. Dan mudah-mudahan dari kasus ini terkuak, agar bisa terkuak semuanya misteri tentang apa yang terjadi. Pemirsa, saya mau jacuzzi dulu sambil ngopi. See you.